musim hujan untuk keladi memang saat yang subur pula, namun ada juga kendalanya yaitu sering banget kena jamur. Makanya kalau misalkan penasaran, tolong disimak, jangan di skip, oke? Keladi atau juga kaladium, nah ini adalah tanaman yang memang ya sejenis dengan tanaman sayuran dan juga bisa dikatakan ini jenis untuk tanaman hias. Dan keladi juga ada yang dimanfaatkan umbinya, ada yang sekadar atau juga ya dimanfaatkan juga hanya dengan daunnya yang cantik. Jadi keladi itu memang ada dua pilihan, keladi yang untuk dikonsumsi atau keladi yang memang untuk ya dijadikan tanaman hias. Dan seperti ini cantik banget dan juga ini subur banget. Ini sering banget dibikin tutorial si keladi merah ini. Kenapa? Karena memang tahan banget dan juga jarang banget melaksanakan atau juga terjadi dorman pada keladi ini, makanya cocok untuk dijadikan sampel atau juga contoh. Nah, di video kali ini ada nutrisi atau juga ya mungkin alat dapur juga. Dulu udah pernah dibikin sih, cuman ya beda jenis pupuknya atau nutrisinya. Nah, ini terlihat keladi ini kemarin kan udah dorman dan sekarang udah mulai lagi tumbuh. Dan ini juga sebetulnya enggak di yang banyak banget nutrisi, enggak seperti itu juga, ditambah sedikit aja sih. Cuman karena memang kalau misalkan musim hujan memang saat yang tumbuh untuk keladi dan juga saat untuk ya memperbanyak di musim-musim hujan yang seperti ini, jadi cocok banget. Nah, untuk pemula ya mungkin banyak yang nggak tahu atau juga belum tahu, yaitu kalau keladi sebetulnya nggak diapa-apain pun tetap ini bisa memberikan anak di dalam pot, yaitu dengan cara ya dibiarkan aja umbinya, jangan dicacah atau juga jangan diapa-apain, dibiarkan aja. Atau ya untuk merawatnya yaitu cukup diganti media tanam dengan media tanam baru, yaitu ya pada dasarnya keladi yaitu tumbuh di manapun yang selama ada kelembaban dan juga ada sinar matahari sih umbinya bisa tumbuh. Yang penting di media tanamnya tidak ada binatang atau juga hama yang memakan umbinya. Nah, untuk biasa banyak banget yang menanyakan kalau untuk media tanam kalau keladi, yaitu untuk yang pemula cukup dengan sekam yang udah busuk, itu aja juga udah cukup sebetulnya, udah bisa tumbuh. Namun kalau misalkan lembab dan cenderung basah, tidak ada sinar matahari, itu kemungkinan bisa busuk dan daunnya bisa lonyot atau juga bisa lemas daunnya. Dan untuk pemula lebih fokus lagi sih ke basic aja, jadi jangan yang diapa-apain dulu, ya cukup dengan ya itu tadi, dengan sekam aja dan ditaruh di tempat yang ada sinar mataharinya. Nah, ini juga untuk mencegah dari hama atau juga dari serangga, yaitu dicampur dengan disemprot dengan deterjen. Yaitu gunanya untuk apa? Yaitu untuk dia mengusir dari cacing dan juga mengusir dari binatang lainnya yang memang anteng banget atau betah banget di media tanam. Itu juga udah cukup sebetulnya. Ini ada garam, pasti tahu ini garamnya garam kasar, dan ini cocok banget digunakan untuk ya menangani jamur, dan bisa dikatakan ini anti jamur juga sepengalamanku. Dan ini cukup dengan garam yang kasar. Garam kasar kan lebih bagus untuk pupuk. Nah, seperti ini aja. Ini juga bagus ke akar, daun, dan juga pertumbuhannya bagus banget. Yang penting tidak berlebihan ya. Beberapa sendok taruh aja di media tanam, apalagi kalau musim hujan nggak usah dicairin dulu garamnya, langsung aja ditaruh seperti ini. Dan ini juga beberapa kali di tanaman lain udah dicoba, dan tanaman lain pun dia jadi
terlihat daunnya semakin subur dan juga pertumbuhannya semakin bagus. Makanya diterapkan ke keladi, ternyata bisa juga sama aja sih, tanaman ternyata suka juga terhadap garam, yaitu garamnya garam yang kasar aja. Itu lebih hemat lagi di biayanya dan juga ini lebih bagus kalau garam kasar. Silahkan dicoba dan jangan terlalu banyak sih ya, beberapa sendok aja. Jadi dikira-kira aja, jangan terlalu banyak, dan ini nantinya ke warna daun dan juga ke pertumbuhannya emang bagus banget. Nah, tak lupa juga bagi yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan sharingnya, terima kasih. Dan mungkin yang baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel, sobat semuanya. Nah, ini juga ya baru bangun aja sih dari dorman, dan daunnya ini belum terlalu ngeroset, namun pertumbuhannya dia juga ini cepet banget. Dan sama, gunakan aja garam seperti ini sama. Dan juga sebetulnya ini garam, kalau misalkan ada binatang lain juga ada yang ketakutan dan gak suka juga, makanya banyak banget keuntungannya. Dan ini bisa dijangkau, jadi nggak usah yang ribet-ribet. Ada pastinya di semua daerah juga yang namanya garam kasar, atau kalau nggak ada sama sekali ya udah garam yang biasa aja, garam yang udah dikemas dan ya dibikin untuk masak juga itu bisa, dan sama juga bisa. Namun kalau ada yang garam lebih kasar ya gunakan garam kasar aja, lebih bagus kalau sepengalamanku. Nah, ini juga keladinya sebetulnya sama media tanam, yaitu kalau di tempatku ini udah dicampur sih, ada sekam, ada juga dengan kokopit, ada juga dengan jerami padi, yaitu dicampur-campur aja sih seadanya aja yang ada di lingkungan kita. Atau juga ini menggunakan daun bambu yang udah busuk, ini bagus juga kalau keladi. Yang penting kalau keladi itu harus, yaitu jangan terlalu padat di media tanam, karena kalau misalkan padat nanti pertumbuhan akarnya akan melambat juga, dan kemungkinan kalau misalkan kurang bagus di media tanam, pertumbuhannya juga nanti kurang bagus. Walaupun memang nggak busuk di bagian umbi, tapi kalau misalkan yang terlalu padat media tanam, pertumbuhannya itu akan terhambat dan juga ya kurang bagus aja sih di daun juga. Nah, seperti ini pagi-pagi udah lumayan juga, udah terlihat kecerahannya, walaupun memang daunnya belum terlalu yang ngepink banget. Biasanya pinknya pink bagus banget, ini belum sih. Dan mudah-mudahan dengan dikasih garam nanti bisa berubah warna ke arah yang lebih bagus lagi. Namun untuk pemula sih, kalau menurutku ini jenis ini juga bagus banget untuk pemula. Namanya ini kalau di tempatku ini keladi jaguar, dan ya ini mudah sih ditemukan dan harganya juga terjangkau. Jadi untuk yang pemula yang coba-coba jenis ini bagus juga untuk dijadikan ya mungkin koleksian pertamanya. Ini cukup dikasih media tanam basah dan juga disimpan di tempat yang mengandung banyak sinar matahari, mau seharian mau ya setengah hari juga ini bagus-bagus aja. Nah, ini juga bangun dari dorman, dan kalau ini sih udah mulai cantik terlihat, dan kayaknya ini kemarin cat tumpah atau juga saikulnya ini mulai ada bercak-bercak merah, dan ini ciri khas dia seperti ini. Ini juga sama aja sih perlakuannya dengan yang tadi, walaupun ini memang media tanamnya kayaknya beda, ada campuran, yaitu tanah yang diambil dari daerah-daerah akar bambu, yaitu juga cukup bagus untuk rongga di media tanamnya. Sama aja ini juga ditaruh, dikasih garam sama, yang penting tidak berlebihan ya, dikira-kira aja sih. Nah, ini juga garamnya sama, nggak dicairin, karena kalau musim hujan kan ya cepet banget pasti peredaran airnya, makanya ini aja ditaruh biar agak-agak lama, agak slow release, dan ini nggak cepet habis sih kalau misalkan di media tanamnya nggak disiram atau nggak dicairin. Jadi cukup disiram aja sih nantinya. Kalau misalkan sobat pemula yang keladinya di bawah naungan, tolong jangan sampai nggak terkena sinar matahari, karena kalau keladi beda dengan aglonema. Aglonema kayaknya tidak terlalu suka
tidak terlalu suka sinar matahari, dan juga dia nggak mau yang terlalu lembab kayaknya. Dan ini ada tips berikut ini, oke?